Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Abdillah ma ba'du. Menindaklanjuti dari pembahasan sebelumnya tentang kontestasi politik di 2024 ini, memanglah sangatlah unik mungkin di dalam sejarah pemilu di Indonesia. Kenapa saya berbicara sangat unik dalam sejarah pemilu di Indonesia? Karena memang hanya hari inilah semuanya turun. Praktisi, tidak hanya pengamat, tapi juga pakar-pakar hukum siap berdebat, saling membela para capres dukungannya. Tidak mudah itu sekelas Profesor Yusril Iza Mahendra misalkan, dia meladeni orang-orang biasa, katakanlah orang-orang biasa kalau hanya levelnya DPR RI dibanding sekelas Profesor Yusril Iza Mahendra. Tapi Profesor Yusril dan Profesor Jimli Asidik ini mampu menjelaskan tentang bagaimana perjalannya proses pemilu ini, baik tidak hanya dari segi hukum saja, tapi juga dijelaskan dari segi latar belakang kenapa ini bisa terjadi, kenapa Gibran Rakabuming ini bisa jadi calon wakil presiden, lalu bagaimana tentang mengenai persoalan hak angket nanti di DPR. Nah, inilah yang sangat menarik bagi diri saya pribadi, mungkin bagi para pendengar bisikan dari langit. Bahwasanya yang selalu diteriakan kecurangan ini adalah Pilpres. Sedangkan sama-sama kita ketahui, saya sendiri adalah seorang caleg provinsi Dapil Madura dari Jawa Timur. Untuk Jawa Timur, bagaimana untuk menjadi Dewan Provinsi itu membutuhkan belasan miliar untuk saat ini. Karena untuk menjadi DPRD Kabupaten Sampang saja di daerah saya itu ada yang menghabiskan 3 miliar sampai 4 miliar. Lah, apakah ini tidak melakukan pelanggaran? Jelas, undang-undang telah mengaturnya bahwa sogok-menyogok itu tidak diperbolehkan, baik dalam sisi hukum positif maupun sisi hukum Islam. Ini semuanya kecurangan ini. Kalau bicara kecurangan, semuanya ini kecurangan. Dan lebih parahnya lagi, yang paling curang ini adalah pemilihan legislatif di provinsi dan RI. Karena kertas suara tersebut tidak diberikan kepada para pencoblos, tapi dicoblos sendiri dan dijual oleh beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab, dan saya kira sangat melanggar undang-undang dan juga melanggar sumpahnya, karena dia sumpah untuk berlaku adil dan jujur untuk menjadi penyelenggara pemilu. Suara itu dijual kepada orang yang punya uang, sehingga ada kabar kemarin bahwa ada orang yang menyiapkan 30 miliar dari Dapil Madura ini untuk bisa jadi DPR RI, dan berapa belas miliar untuk bisa jadi Dewan di provinsi. Ini jelas-jelas pelanggaran berat ini. Nah, daripada sibuk berbicara pilpres diulang, lebih baik fungsi lebih baik legislatif ini juga jauh lebih pantas diulang, karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak hanya pelanggaran etik, tapi juga pelanggaran pemilu dan juga pelanggaran moral. Karena bagaimanapun, ini tidak akan bisa mengubah hasil pemilu yang telah terjadi, di mana 02 ini keluar sebagai pemenang dalam pemilu Pilpres tahun 2024 ini. Jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini tidak sadar-sadar dari halusinasinya untuk menjadi presiden, maka bangsa ini akan terbelah dan akan saling jotos-menjotos dan saling adu bentrok, karena hanya kepentingan beberapa orang saja ini. Dan lebih parahnya lagi, pembangunan ini akan terhambat. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril, bagaimanapun bahwa di Oktober nanti ini harus ada presiden baru yang dilantik. Jelas, yang menjadi pemenang dalam pemilu ini adalah kubu 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Maka yang akan dilantik nantinya adalah
dari pihak 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kalau persoalan ini terus dilanjutkan dan terus berlanjut-lanjut persoalan ini, maka yang rugi adalah bangsa ini. Karena tidak selesai berbicara kecurangan, sedangkan kedua calon ini, kalau saya lihat dari awal, memang bukanlah orang yang betul-betul siap untuk bertarung. Tidak ada namanya pemilu yang tidak curang. Semuanya pemilu itu pasti ada kecurangan-kecurangan. Baik dari pihak 01, pihak 02, pihak 03. Makanya Indonesia ini sebenarnya belum siap untuk melaksanakan atau mempraktikkan pemilu semacam seperti ini. Belum siap. Karena tidak ada jaminan bahwa yang jadi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI adalah orang-orang yang memang mumpuni dalam kualitas maupun dalam kapasitas. Apakah dia memang betul-betul memiliki track record sejarah di sebelum-sebelumnya, pernah memimpin organisasi, pernah punya modal sosial ke masyarakat, pernah menangani terhadap banyak masalah hal-hal yang memang rumit? Tidak. Dia pulang, baru selesai kuliah karena dia anaknya kepala desa, lalu dia mencalonkan diri, mengandalkan ayahnya, mengandalkan uang ayahnya, mengandalkan pengaruh ayahnya, lalu dia jadi. Ini kan tidak seperti ini, proses kematangan ini kan tidak seperti ini. Sehingga kalau kita lihat kinerjanya di parlemen, maka jelas buruk sekali bagaimana dia membuat undang-undang, masih nyewa profesor untuk membuat undang-undang. Yang jelas-jelas itu masih mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menyewa ahli atau menyewa para profesor untuk membuat undang-undang atau menyusun undang-undang. Lah, Indonesia ini belum siap terhadap praktek-praktek seperti ini. Sehingga lebih pantas bagaimana pemilihan nanti ini dipasrahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pasrahkan pada partai, atau bagaimana nantinya agar kader-kader yang memang berkualitas lalu bisa menduduki kursi di parlemen dan di kursi di kementerian. Sehingga pembangunan ini cepat merata, sehingga pembangunan untuk membangun bangsa ini, kalau bahasanya Ganjar itu satset, lebih cepat. Karena memang yang duduk di sana, yang meloleh di sana adalah memang betul orang-orang yang memang betul orang yang berkualitas di bidangnya. Bukan hanya karena dia punya modal 10M, 20M, lalu dia jadi DPRD, lalu dia jadi DPR RI. Karena punya belasan miliar, lalu dia jadi DPRD provinsi, atau karena dia memang memiliki uang sebanyak 3M, 4M, sampai 5M, lalu dia jadi DPRD kabupaten. Kan tidak seperti itu. Bangsa ini dibangun dengan berdarah-darah, tidak hanya dibangun dengan materialisme saja, materinya saja, tapi dibangun dengan perjuangan kaum intelektual yang memang settingannya sudah sangat luar biasa. Bagaimana Soekarno, Sultan Syahrir, dan para pendiri bangsa ini memang berlatar belakang kaum intelektual yang memang prosesnya sudah matang, perjuangannya sudah matang, lalu mereka memimpin atau mengelola republik ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, kalau zaman sekarang kan beda. Ya, kalian tidak punya duit, 4M, kalian tidak bisa jadi DPRD kabupaten. Kalian tidak punya duit belasan miliar, kalian tidak bisa jadi DPRD provinsi. Kalian tidak punya duit puluhan miliar, kalian tidak bisa jadi DPR RI. Kalian tidak punya sumbangsih suara jutaan, kalian tidak bisa menjadi menteri. Sehingga prosesnya akan menjadi rusak. Proses kematangan untuk memajukan bangsa dan negara ini akan menjadi rusak. Sehingga praktek-praktek seperti ini belum siap dipraktekkan di negara Republik Indonesia.